Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ustazah. Ketemu kembali bersama Ustazah Lydia. Baik anak ustazah, sebelum kita mulai belajar, ustazah menyapa anak-anak ustazah semuanya terlebih dahulu. Apa kabar anak ustazah semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Ustazah doakan semoga anak ustazah semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya dari rumah. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak ustazah, kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran tema 2, yaitu subtema 3, bersatu kita teguh. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 5 hari ini. Yang pertama yaitu manfaat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kalimat efektif, kosakata baku, unsur adiksimba. Apa itu adiksimba? Yaitu kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, disingkat dengan adiksimba. Oke, kemudian kita lanjut. Yang ketiga adalah manfaat tumbuhan dan hewan. Jadi anak-anak ustazah, tumbuhan dan hewan ini sangat banyak manfaatnya. Kemudian kita lanjut, berikutnya adalah yang keempat, pengaruh kemerdekaan, dan yang kelima adalah pola lantai tarian daerah. Nah, materi yang pertama adalah manfaat persatuan dan kesatuan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang beraneka ragam suku bangsa, agama, serta budaya dan lain-lain. Nah, bisa dilihat dari rumah adat, pakaiannya, senjata, alat musik. Semua perbedaan itu adalah fitrah manusia. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu NKRI. Apa itu NKRI anak ustazah? NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat dalam kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Apa sih manfaat persatuan dan kesatuan tersebut? Nah, manfaatnya adalah yang pertama yaitu, silakan anak ustazah perhatikan ya. Yang pertama adalah memperkuat jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga keutuhan dan keamanan NKRI. Yang ketiga, membuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam negara. Yang keempat, kehidupan 3S, yaitu kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar sesama. Yang kelima, tidak timbul konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah 5 manfaat persatuan dan kesatuan. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan gotong royong. Ustazah akan membahas tentang gotong royong. Nah, anak ustazah silakan perhatikan paragraf yang ada pada teks tersebut. Di dalam teks ada tulisan yang bergaris miring berwarna merah. Dari teks tersebut, anak ustazah bisa menemukan kalimat tidak efektif atau kalimat efektif dengan menggunakan kata tidak baku. Seperti contoh, perbaiki kosakata tidak baku dalam kalimat di atas. Kita harus cari tahu dulu yang mana sih kosakata tidak baku yang ada di dalam teks tersebut. Terlebih dahulu kita baca teks dari awal sampai akhir. Nanti ditemukan bahwa kosakata yang tidak baku ada kata ngangkat, aktif, positif, objek, keterampilan. Mari kita perbaiki satu persatu. Ngangkat berubah menjadi mengangkat. Positif berubah menjadi positif. Lihat tulisannya baik-baik ya. Aktif dari V menjadi F. Objek dari Y menjadi J. Kemudian keterampilan berubah menjadi keterampilan.
Nah, yang kedua yaitu memperbaiki kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Anak ustazah bisa melihat perbedaannya di nomor 2. Oke, anak ustazah, kemudian kita lanjut mencari informasi dengan menggunakan unsur adik simbah. Apa itu adik simbah? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa adik simbah itu kepanjangannya adalah A. Apa? Di mana? K. Kapan? Siapa? M. Mengapa? Dan ba yaitu bagaimana. Nah, mari kita cari tahu unsur adik simbah berdasarkan materi berikut. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama adalah manfaat pohon kelapa. Yang pertama itu untuk makanan, minuman, atap rumah, dan bahan bangunan. Yang kedua adalah tumbuhan kakao. Apa manfaatnya? Yang pertama mencegah abrasi. Yang kedua tempat berkembang biaknya hewan laut, dan buah bakau juga bisa dimakan loh. Kemudian yang ketiga adalah lidah buaya. Manfaatnya adalah sebagai bahan makanan dan minuman. Yang kedua adalah menyuburkan rambut, mengobati luka bakar, dan juga sebagai alat kosmetik. Nah, secara umum tumbuhan bermanfaat sebagai bahan makanan, sandang, dan bahan bangunan. Berikutnya adalah manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama hewannya adalah lebah. Lebah bermanfaat sebagai penghasil madu dan membantu penyerbukan. Hewan kedua yaitu kerbau. Kerbau dagingnya sebagai bahan pangan, kulitnya dijadikan sebagai bahan membuat kerupuk kulit, membuat gendang, dan tanduknya dijadikan hiasan rumah dan barang kerajinan. Tenaganya dimanfaatkan untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Hewan ketiga adalah unta. Dagingnya sebagai bahan makanan dan juga sebagai alat transportasi di gurun pasir. Upaya apa saja sih yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Nah, yang pertama adalah pemerintah mengeluarkan undang-undang yang melarang perburuan hewan dan tumbuhan langka. Yang kedua yaitu kawasan konservasi atau kawasan perlindungan dan pelestarian hewan dan tumbuhan, yaitu terbagi dua, in situ dan ex situ. Contoh ex situ adalah hewan-hewan dan tumbuhan yang di luar habitat aslinya. Jadi hewan itu dibawa ke suatu tempat, contohnya seperti ke taman safari dan ke kebun binatang. Nah, selanjutnya adalah in situ. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Hewan khasnya adalah badak Jawa. Kemudian Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Hewan khasnya adalah orang utan. Dan Taman Nasional Gunung Gede Tangrango di Jawa Barat. Yang khasnya adalah bunga edelweiss. Berikut adalah beberapa contoh hewan yang dilindungi. Yang pertama adalah anoa, kakak tua jambul kuning, toa Jawa, kukang, penyu hijau, dan rusa bawean. Sedangkan tumbuhannya adalah ada ulin. Ulin itu adalah sering disebut kayu besi karena batangnya kuat, keras, dan sulit untuk digergaji. Yang kedua damar, biasanya kayunya digunakan untuk kertas, sedangkan getahnya selain menjadi sumber penerangan juga untuk produk lapisan plastik dan lain-lain. Yang ketiga tembesu, adalah kayu raja primadona dari Sumatera Selatan. Bayur itu tahan terhadap jamur. Kemudian jelutung itu digunakan getah dan kayunya. Dan yang terakhir adalah anggrek larat dari Maluku. Nah, upaya pemerintah melindungi hewan dan tumbuhan
dalam bentuk undang-undang dilakukan setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Nah, kita harus tahu siapa saja tokoh yang berjasa di awal kemerdekaan. Tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno dan yang kedua Dr. Andos Muhammad Hatta. Beliau berdua adalah tokoh proklamator Indonesia. Tokoh ketiga adalah Ahmad Subarjo. Sebagai selain penengah tokoh golongan muda dan golongan tua, Ahmad Subarjo juga sebagai tokoh yang ikut membuat dan merumuskan teks proklamasi. Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih, Laksamana Tadashi Maeda adalah tentara Jepang yang bersimpati pada perjuangan rakyat Indonesia, dan yang terakhir adalah Sayuti Melik, yaitu yang mengetik naskah proklamasi. Sebelum merdeka, Indonesia dijajah oleh beberapa negara. Yang akan kita bahas adalah Belanda dan Jepang. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun atau 3,5 abad, sedangkan Jepang 3,5 tahun. Kerja paksa Belanda itu namanya Rodi, sedangkan Jepang namanya Romusa. Sekarang kita akan membahas dan menyanyikan bersama tentang tokoh pahlawan di daerah. Anak Ustazah bisa lihat teksnya yang berjuang melawan Belanda pada masa sebelum kemerdekaan. Sekali lagi. Pati Muradi Maluku, Imam Bonjol itu Sumbar, Pangeran Diponegoro itu di Jawa Tengah, Antasari Banjarmasin, Sisingamangaraja Sumut, Aceh Teku Umar Cut Nyadin, Bali Ketut Gusti Jelantik. Pejuang melawan Jepang seperti ini ya Nak Ustazah. Pejuang melawan Jepang di Blitar, Supriyadi. Di Aceh, Abdul Jalil. Tasikmalaya, Zainal Mustafa. Nah, gimana? Asik bukan? Nah, sekarang kita masuk ke pengaruh kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, seluruh bidang kehidupan diatur oleh penjajah. Sedangkan setelah kemerdekaan, Indonesia berhak dan bebas menetapkan kebijakan, peraturan pemerintah sendiri, baik yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, militer, dan lain-lain. Nah, hal ini berimbas pada akses pendidikan. Sebelum kemerdekaan, hanya golongan tertentu yang memperoleh akses pendidikan. Sebelum kemerdekaan, hanya boleh bersekolah dan jenis pendidikannya pun terbatas. Sedangkan setelah kemerdekaan, semua warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Semuanya diatur dalam undang-undang. Nah, bagaimana keadaan ekonomi di awal kemerdekaan? Nah, saat itu Indonesia mengalami jatuh bangun. Itu pun disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah belum ada pejabat khusus yang menangani ekonomi. Yang kedua, belum punya cara mengatasi keuangan negara. Maklum, karena kita baru menjadi negara yang baru. Yang ketiga, kondisi keamanan belum stabil yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi juga. Yang keempat, Indonesia menanggung utang perang dari Belanda. Padahal yang dijajah Indonesia, tapi yang menanggung Indonesia juga. Oke, dan yang kelima adalah belum punya mata uang sendiri. Nah,
Untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut, Indonesia membuat beberapa kebijakan ekonomi. Yang pertama yaitu Gerakan Benteng yang dirancang oleh Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Yang kedua adalah Konferensi Ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Yang ketiga, kebijakan moneter yang bertujuan untuk menekan inflasi perekonomian. Yang keempat, pembentukan Badan Perancang Ekonomi yang bertujuan untuk membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima adalah rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang yang bertujuan untuk mengurangi beban negara. Yang keenam adalah dengan mata uang negara sendiri, yaitu uang Republik Indonesia. Nah, pada mata uang Indonesia, selain kita jumpai ada gambar pahlawan, kita juga bisa melihat tarian daerah. Nah, kita akan pelajari tarian daerah dan pola lantainya. Kita lihat dari video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai garis lurus horizontal dan pola lantai garis lurus vertikal. Ampun jo maaf, oi kami tuhunkan. Anak-anak Ustazah, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Hari ini kita sudah belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan yang meliputi yaitu memperkuat NKRI, menjaga ketahanan, kehidupan 3S yaitu seimbang, selaras, dan serasi, dan tidak adanya konflik. Yang kedua adalah kalimat efektif, kosakata baku, dan unsur adik simba. Yang ketiga adalah manfaat tumbuhan dan hewan secara umum yaitu bahan makanan dan sandang. Kemudian, Indonesia mengalami jatuh bangun di awal kemerdekaan. Namun, secara bertahap Indonesia dapat menata perekonomiannya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan suatu negara adalah seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan. Kita juga sudah belajar tentang pola lantai tari daerah. Pola lantainya terbagi dua, yaitu pola lantai lurus dan lengkung.
Lurus yaitu terdiri dari horizontal, vertikal, dan diagonal. Lengkung terdiri dari lingkaran, lengkung depan, dan belakang. Demikianlah anak-anak ustazah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat memahami materi yang sudah ustazah berikan. Silakan anak ustazah catat di dalam buku catatannya materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Ustazah sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.